Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda yang dikuasai dan dimilikinya. Ini kata kuncinya, pemirsa sekalian. Seperti yang kami sebutkan di atas bahwa harta benda wakaf itu hanya bisa diwakafkan apabila statusnya adalah hak milik. Tidak cukup hanya hak milik, tetapi apabila orang mewakafkan harta bendanya dan dia tidak berada dalam satu wilayah, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Tentu dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Pemirsa Syiar Ramadan Dai Kebangsaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita kembali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dan seluruh rangkaian kegiatan dan ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bergerak dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, minal jahiliyah ilal Islam. Kita menjadi manusia yang berada pada ranah takwinul akidah, fikri dan amal. Selalu berusaha memperbaiki akidah, memperbaiki pikiran, dan memperbaiki aktivitas amal kita di atas dunia ini. Selawat dengan salam marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah di atas dunia ini dalam rangka menyampaikan nilai-nilai kebaikan agama yang diwariskan kepada kita dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman bagi kita di atas dunia ini. Pemirsa Syiar Ramadan Dai Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Allah hendak menyampaikan kepada manusia bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan. Sekali lagi Allah mengatakan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu miliki, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah mengetahui. Pemirsa Dai Kebangsaan, Majelis Dai Kebangsaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu kerangka ibadah, ada dua kerangka ibadah yang menjadi sesuatu yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang pertama zakat, yang kedua adalah wakaf. Zakat merupakan ibadah yang zakat dan wakaf merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi vertikal. Ketika zakat dan wakaf dalam konteks dimensi vertikal adalah dalam upaya umat manusia memenuhi ketaatan
dan tunduk kepada sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan seberapa patuhnya manusia, seberapa taatnya manusia ketika mereka sudah sampai pada batas untuk berzakat dan sampai sesungguhnya dia merasakan bahwa dia haruslah berwakaf. Zakat dan wakaf dalam konteks ibadah merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah dan manusia harus taat dalamnya, dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat dan wakaf dalam konteks horizontal. Ada nuansa sosial dalamnya. Ada nuansa saling tolong-menolong antara orang yang berkecukupan dan orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan untuk memakmurkan orang-orang yang sesungguhnya mungkin belum beruntung dari segi ikhtiar mendapatkan rezeki yang diberikan Allah di atas dunia ini. Pemirsa, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas secara singkat wakaf dalam konteks peningkatan ekonomi umat. Wakaf di Indonesia sesungguhnya merupakan sesuatu amalan yang dalam konteks fikih tapi telah terjadi transformasi hukum dalamnya. Ketika wakaf ini dibicarakan bahwa negara sudah hadir dalamnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan revisi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Artinya apa? Bahwa pengelolaan wakaf, pengumpulan wakaf, pemberdayaan wakaf di Indonesia bukan saja dalam konteks fikih, dalam hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sudah diatur sedemikian oleh negara. Pemirsa Dai Kebangsaan, Majelis Dai Kebangsaan Syiar Ramadan dan Majelis Dai Kebangsaan Sumatera Barat yang kami hormati. Ketika kita berbicara tentang wakaf, maka semua orang pasti memahami bahwa wakaf itu adalah memberikan sesuatu atau memisahkan sesuatu. Dalam konteks undang-undang bahwa wakaf itu merupakan perbuatan hukum, itu pertama. Wakaf merupakan perbuatan hukum. Apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum? Bahwa ketika terjadi orang mengikrarkan wakaf, maka di sana terjadi perbuatan hukum. Apa perbuatan hukum? Memisahkan dan atau menyerahkan. Jadi perbuatan hukum yang berlangsung di situ adalah memisahkan atau menyerahkan. Apa yang diserahkan? Sebagian atau seluruh harta benda miliknya. Jadi yang diserahkan itu adalah seluruh atau sebagian harta bendanya. Untuk apa diserahkan? Untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Pemirsa yang kami hormati, ketika kita berwakaf dalam konteks undang-undang dibunyikan bahwa undang-undang membatasi bahwa wakaf hanya dibolehkan pemanfaatannya, penggunaannya, dan niatnya untuk keperluan ibadah pertama, dan yang kedua adalah untuk kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum yang berlandaskan dikunci. Pemirsa sekalian, dalam konteks wakaf dikunci sesuai dengan syariat. Pemirsa budiman yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang wakaf, maka jangan lupa bahwa ada beberapa unsur wakaf yang perlu kita ketahui dalam rangka ke depan wakaf itu seperti apa dalam konteks pengelolaan yang cukup modern pada hari ini di Indonesia. Yang pertama, dapat dikatakan sebagai wakaf apabila ada wakif.
Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda yang dikuasai dan dimilikinya. Ini kata kuncinya, pemirsa sekalian. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya, milik pribadinya, dan dia menguasai dan memiliki. Dalam konteks hukum ada dua kaidah dalamnya. Yang pertama, dia memiliki. Yang kedua, menguasai. Memiliki ada aspek legal di tangannya. Menguasai, dialah yang mengolah harta benda itu. Pemirsa, ketika wakif menyampaikan harta bendanya untuk diwakafkan, maka hak milik akan terputus dari pemilik harta dari wakif itu sendiri. Maka dalam konteks sekarang, problem yang dihadapi di lapangan adalah masih ada orang yang mengaku mengatakan saya adalah ahli waris wakif, saya adalah anak wakif, saya adalah keturunan wakif, dan dia melakukan gugatan terhadap harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif. Dalam konteks harta benda wakaf, maka harta benda wakaf tidak dapat diwariskan. Maka oleh karena itu tidak ada ahli waris wakif. Harta benda tidak boleh dijualkan. Harta benda wakaf juga tidak boleh digadaikan dan segala macam. Yang kedua adalah harus ada nazir. Perlu kita ketahui bahwa harta benda wakaf yang telah diwakifkan, yang telah diwakafkan oleh si wakif adalah wukuf. Artinya bahwa tidak ada lagi orang yang memiliki sebagai hak milik ketika harta benda wakaf itu diwakafkan. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi nazir? Nazir bukanlah pemilik harta benda wakaf. Tapi nazir adalah pengelola harta benda wakaf itu sendiri. Baik nazir perorangan, nazir badan hukum, maupun nazir organisasi. Maka oleh karena itu, bahwa harta benda wakaf yang dikelola oleh yayasan, yang dikelola oleh badan hukum, itu bukanlah merupakan aset yayasan atau aset badan hukum, tetapi dia merupakan harta benda wakaf milik Allah, dan yayasan itu bertindak sebagai nazir. Bisa saja nanti ketika yayasan ini komplit, yayasan ini bubar, dapat dipindahkan kepada yayasan lain atau lembaga lain yang mengajukan sebagai lembaga kenaziran. Yang ketiga adalah harta benda wakaf. Seperti yang kami sebutkan di atas bahwa harta benda wakaf itu hanya bisa diwakafkan apabila statusnya adalah hak milik. Tidak cukup hanya hak milik, tetapi teman-teman kantor urusan agama kecamatan juga harus meneliti apakah harta benda yang dimilikinya atau yang kedua harus juga dikuasainya. Ada harta benda yang dimiliki legalnya, sertifikat, bukti kepemilikan, jual beli, akta notaris ada di tangannya, tapi dia tidak menguasai, dikuasai oleh pihak lain. Berarti ketika diwakafkan dan kita masuk ke lokasi tanah wakaf atau harta benda wakaf itu, akan terjadi konflik yang luar biasa. Selanjutnya dapat dikatakan sebagai wakaf apabila jelas peruntukannya. Maka dalam undang-undang dan regulasi terbaru dalam konteks keindonesiaan kita dapat pahami bahwa ketika orang mau mewakafkan harta benda, agar dapatlah dia mewakafkan atau peruntukannya itu lebih umum. Misalnya untuk kepentingan ibadah, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, dan kepentingan umum lainnya. Sebab apabila peruntukan harta benda wakaf itu sudah diikrarkan, misalnya untuk masjid, lalu dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang lain, maka tidak dibenarkan. Dan harus diurus kembali perubahan atas peruntukan harta benda wakaf itu. Maka oleh karena itu memang dianjurkan kaum muslimin yang mau mewakafkan, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak,
untuk membuat peruntukan yang lebih umum dan lebih fleksibel sehingga pengolahannya akan lebih baik. Selanjutnya harus ada akad. Apabila orang mewakafkan harta bendanya dan dia tidak berada dalam satu wilayah, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Tentu dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Jadi ikrar itu boleh langsung lisan dan boleh juga tulisan dan boleh juga dikuasakan dalam bentuk surat kuasa. Selanjutnya wakaf itu ada yang berjangka waktu. Tidak saja wakaf permanen, tapi wakaf itu boleh wakaf jangka per waktu. Harta benda yang mau kita wakafkan tapi dalam jangka waktu tertentu. Tentu pengambilan manfaatnya, misalnya ruko. Mau kita wakafkan nilai manfaatnya selama 30 tahun atau 20 tahun. Yang terakhir, sesungguhnya inilah nilai daripada nuansa dimensi horizontal dari wakaf itu sendiri, yakni mauquf alaih, penerima manfaat atau penerima manfaat dari harta benda wakaf itu sendiri. Syiar Ramadan dan kebangsaan yang kami hormati, wakaf secara prinsip sangatlah berbeda dengan zakat. Zakat merupakan sebuah kewajiban, dan kewajiban zakat dan prinsip serta hikmah zakat itu adalah dalam rangka pemenuhan mendesak daripada umat Islam itu sendiri. Maka oleh sebab itu ditentukanlah penerima zakat itu sendiri lebih kepada berorientasi kepada konsumtif. Oleh karena itu lembaga zakat, UPZ atau badan amil zakat baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota sangat tidak dianjurkan. Bahkan dinilai sebagai sebuah lembaga yang bekerja tidak baik apabila dia mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya tetapi terjadi saldo yang cukup besar di akhir tahun. Mestinya zakat itu harus disalurkan terus karena dia merupakan sebuah kebutuhan sesaat dari umat Islam. Berbeda dengan wakaf. Wakaf merupakan investasi masa depan. Investasi masa depan dan pokoknya tidak pernah berkurang. Dikelola dengan baik, lalu dimanfaatkan dan diterima oleh penerima manfaat. Misalnya terkumpul harta benda wakaf dalam bentuk uang sekian miliar, maka misalnya 5 miliar, 10 miliar, dana 10 miliar ini tidak akan pernah berkurang. Tetapi yang muncul adalah nilai manfaatnya akan terus dapat digunakan. Tidak saja dalam upaya peningkatan nilai-nilai dan sarana-prasarana yang ada dalam masyarakat, tapi juga dalam upaya mensejahterakan umat. Misalnya rumah sakit mata yang didirikan oleh BBI dan Dompet Duafa yang lebih kurang telah 1.007 orang dilayani dan mendapatkan pelayanan dan sehat matanya. Berarti lebih kurang 1.000 orang dikali 5 anggota keluarganya itu dikeluarkan, Pak, dibantu untuk tidak masuk menjadi kelompok miskin yang sangat ekstrim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa wakaf adalah dimensi horizontal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Dan investasi ini akan terus berkembang dan bertambah. Mari kita tingkatkan selalu nilai-nilai wakaf dan mari kita selalu kuatkan literasi masyarakat untuk berwakaf dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.